Halo sahabat Hino, berjumpa lagi dengan Indomobil Hino Jatim selaku dealer resmi Hino PT Indomobil Primaniaga di Jawa Timur. Kali ini Indomobil Hino Jatim akan sharing-sharing, kita akan mengulas mengenai Hino Euro 4, yaitu penerapan standar emisi Euro 4 yang baru-baru ini mulai diberlakukan di Indonesia. Bagaimana Euro 4 di Indonesia ini mulai dari latar belakang, penetapan, pemberlakuan, hingga bagaimanakah penerapannya sendiri di teknologinya Hino. Untuk itu, pertama saya tanyakan dulu ke Bung Eko ini. Bisa diceritakan nih Bung, untuk latar belakangnya hingga penetapannya seperti apa Bung? Mari. Terima kasih waktunya Bung Randy. Saya jelaskan dulu latar belakangnya Bung Randy ya, yang mana dengan kualitas udara yang ada di Indonesia ini yang kurang, sehingga kita mengharapkan lingkungan bisa bersih dan sehat. Untuk itu pemerintah melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 20 tahun 2017 tentang mutu emisi gas buang, dan ditetapkan di Indonesia mulai bulan April tahun 2022. Berarti baru-baru saja ini ya? Baru saja, betul Bung Randy. Untuk syaratnya sendiri agar bisa menjadi emisi Euro 4 ini apa ini Bung? Apakah ada syarat khusus untuk unitnya itu? Tentunya ada Bung Randy, yang mana ada 3 syarat yang harus dijalankan untuk memenuhi emisi Euro 4. Yang pertama, tipe mesin harus sistem common rail Bung Randy ya. Yang kedua, ada tambahan komponen after treatment, yang mana ada DOC, IGR sama SCR. Nah, tentunya yang ketiga ada kualitas bahan bakar yang digunakan, yang mana tingkat sulfurnya maksimal 50 ppm. Seperti itu Bung Randy untuk memenuhi syaratnya. Ya secara global seperti itu ya, Sobat Hino, untuk syarat-syaratnya Euro 4 di Hino. Nah, balik tadi common rail ini kayak hal yang aneh, cuman yang baru-baru dengar atau mungkin juga sudah lama. Itu apa sih Bung? Common rail itu Bung? Ya, menarik sekali ya untuk membahas common rail ini. Yang mana pertama, common rail adalah sebuah sistem bahan bakar yang diatur secara elektrikal. Tentunya efisiensi dan efektif untuk pengolahan bahan bakarnya. Sedangkan sebetulnya sejak tahun 2014 dengan tipe J08E kita udah menggunakan yang namanya common rail. Seperti itu, Bung Randy. Bukan barang baru di Hino ya, common rail. Jangan salah Bung Randy. Oh. Seperti itu. Nah, lantas kalau dulu itu kan kita masih Euro 2 ya Bung ya, bener ya? Betul, Nah, Euro 2 dengan common rail, kemudian sekarang Euro 4 sudah wajib common rail. Ini common railnya beda atau sama nih Bung? Tentunya ada perbedaan Bung Randy antara common rail Euro 2 sama Euro 4. Tentunya yang pertama tadi ada penambahan komponen after treatment-nya ya, yang mana ada IGR, DOC sama SCR. Selain itu ada penambahan sensor yang mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari mesin itu sendiri. Seperti itu Bung Randy. Jadi dengan pakai common rail lebih efisien, tenaganya juga lebih gede, lebih maksimal. Oke. Nah, agak lebih masuk lagi ke dalam nih. Ada yang tadi disebutkan VNT, IGR, terus DOC, SCR. Wah, ini bahasanya agak jelimet. Mungkin tak Pedi, Bung Pedi ini. Ya Bung, jelasin. Oke, terima kasih Bung Randy ya. Jadi melanjutkan yang dijelaskan sama Bung Eko ya mengenai after treatment yang terpasang di kendaraan unit spek Euro 4 memang telah menggunakan komponen-komponen yang dinamakan IGR, DOC sama SCR. Nah, kita jelaskan satu persatu nih secara singkat agar sahabat Hino lebih memahami. Untuk IGR, kepanjangan dari exhaust gas recirculating, di mana suatu sistem bahan bakar ya yang mengembalikan kembali sebagian gas buang ya ke dalam ruang bakar dengan tujuan untuk menurunkan kadar NOx, sehingga kadar NOx-nya bisa lebih kecil ya, lebih bersih. Nah, kemudian DOC, diesel oxidation catalyst ya. DOC ini terpasang di muffler kendaraan atau di knalpot ya. Nah, di dalamnya terdapat
suatu saringan yang dilapisi oleh material katalis. Nah, material katalisnya nggak main-main ini Bung Randy ya, ada 3 material yaitu palladium, platinum, dan rhodium. Nah, proses kimia yang dilakukan di dalam DOC ini bertujuan untuk menurunkan kadar CO dan HC. Nah, kemudian dilanjutkan juga komponen yang dinamakan SCR, Selective Catalytic Reduction, yang khusus yang dipasang pada kendaraan mesin P11C. Nah, metodenya sama seperti DOC. Ya, dia menurunkan kadar CO, HC, dan NOx secara kimia melalui material katalis vanadium, dibantu juga dengan cairan AdBlue atau cairan urea. Ya, semuanya dilakukan secara kimia sehingga hasil akhir dari pembuangan gas buang itu bisa lebih bersih dibandingkan spek terdahulu. Seperti itu, Bung Randy. Jadi dengan ya tadi bahasa-bahasa kimianya, kalau kita tarik kesimpulan penggunaan Euro 4 ini untungnya apa nih bagi pengguna? Bung Randy. Keuntungan yang pasti yang pertama adalah ramah lingkungan ya, karena memang gas buangnya sangat bersih dibandingkan Euro 2. Kemudian dengan penambahan beberapa sensor pada engine-nya, ini meningkatkan efisiensi kerja dari engine. Kemudian ada juga penambahan torsi, sehingga torsinya juga lebih maksimal dibandingkan spek terdahulu gitu ya. Seperti itu, Bung Randy. Oke, terus dari ATPM sendiri, pabrikannya Hino dan juga dealer kita, Indomobil Hino Jatim. Nah, ini untuk total support ke depannya bagi pelanggan itu seperti apa, Bung Eko? Mungkin ada perbedaan dari segi cara mengemudi atau perawatan, pastinya ada ya Pak ya, kayak perbedaannya ya. Nah, ini supportnya seperti apa nih, Bung, dari Hino sendiri? Nah, ini yang menarik, Bung Randy, yang mau saya sampaikan, yang mana dari pabrikan kita ada yang namanya HTSCC, yang mana Hino Total Support Customer Center. HTSCC tersebut menyediakan banyak sekali fasilitas, terutama tentang pelatihan driver ataupun yang lainnya. Yang mana juga di HTSCC disupport dengan sirkuit yang bisa membantu si driver itu gimana cara mengemudi yang baik. Seperti itu, Bung Randy. Jadi bukan buat balapan truk ya sirkuitnya ya? Bukan, Bung Randy. Jangan salah. Seperti itu, Bung Randy. Oh, oke. Kemudian untuk masalah kekhawatiran pelanggan, karena memang dulu dengan pakai Euro 2 pelanggan sudah terbiasa gimana cara mengemudi, bagaimana cara merawatnya kan sudah bisa. Nah, ini mungkin yang jadi beberapa kekhawatiran pelanggan, terutama yang jauh dari dealer resmi, itu gimana nanti untuk masalah perawatannya? Apakah memang harus selalu ke dealer resmi, Bung Pendi ini? Oke, Masalah perawat after sales saya gimana, bantu Bung? jawab. Nah, untuk perawatan sebetulnya sistem common rail ini hanya sistem bahan bakar saja, Bung Randy. Jadi di dalam suatu engine itu ada beberapa sistem, dan common rail ini hanya untuk mengcover sistem bahan bakar. Nah, untuk sistem-sistem yang lain, untuk perawatan yang lain ini sama seperti kendaraan-kendaraan konvensional. Jadi tidak harus kendaraan itu didatangkan ke dealer untuk melakukan setiap perawatan. Ya, terutama untuk yang di cabang-cabang atau di daerah terpencil. Selain itu juga untuk mengakomodasi kondisi perawatan di pelosok, kita juga banyak beberapa program seperti service on-site, kontrak mekanik yang bisa digunakan oleh customer untuk perawatan dengan standarisasi dealer Hino. Seperti itu, Bung Randy. Jadi untuk masalah servis sebenarnya nggak usah dibikin khawatir ya, Bung, dengan masalah Euro 4 ini. Makin teknologi makin canggih, secara otomatis sebetulnya perawatan makin mudah. Bukan makin susah, tapi makin mudah. Jadi kita memberikan edukasi di setiap memberikan training ke customer, edukasi ke customer bahwa Euro 4 ini suatu teknologi yang mudah, gitu ya. Jadi jangan khawatir, ini kondisinya bagus nih, teknologi ini bagus. Nah, terkait khawatir, Raden juga dengar desas-desus karena kan banyak ngobrolan sama pelanggan ya toh, dengan penggunaan unit yang common rail berbasis pembakaran elektrik.
ini kok ada yang bilang kurang responsif, kurang begitu diminati driver dibandingkan yang Euro 2 yang bisa satset gitu loh. Sekarang kan istilahnya tuh bahasa viralnya kan satset. Nah ini Euro 4 berarti nggak satset dong kalau gitu. Bung Pendi gimana? Ya, jadi pada dasarnya perbedaan sistem engine antara konvensional menggunakan injection pump dengan common rail yang elektrik secara otomatis ada perbedaan cara pembawaan, karakter engine juga berbeda. Nah, disinilah peran penting training yang kita berikan serta sebagai total support kita ke customer. Jadi diharapkan kita lakukan training terlebih dahulu kepada driver agar driver itu lebih mengenal karakter kendaraan unit baru ini. Jadi jangan sampai salah operasional. Memang jika salah operasional biasanya akan menemukan problem satu boros, low power. Nah ini banyak yang dikeluhkan driver. Nah setelah kita lakukan edukasi, training, ternyata mereka lebih tahu, oh ternyata seperti ini loh, bawa kendaraan common rail itu seperti ini, dan hasilnya bagus karena memang secara tes ya untuk power lebih besar daripada konvensional seperti itu. Untuk training baik itu driver ataupun juga mekanik buat perawatan, dealer ada tarif khusus atau gimana ini? Oh kita free Bung Randy, tidak pernah kita iya free. Kita sebagai jangan salah ya sahabat itu ya. Jadi kalau beli truk Hino-nya itu di Indomobil Hino Jatim, nanti untuk training driver sama mekaniknya itu free ya? Free. Ya. Oke. Kemudian terkait masalah syarat Euro 4 tadi disebutkan harus bahan bakar kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Nah ini mungkin kalau orang awam driver di jalanan tuh masa harus tanya ke penjual bahan bakar kan enggak ya? Ya segampangannya ini bahan bakar ya kayak gimana itu yang di bawah 60 ppm itu? Ya. Untuk standar saat ini bahan bakar yang sesuai dengan maksimal ppm 50 itu adalah Pertamina Dex Bung Randy. Dan juga Dex. Jadi Pertamina Dex dan produk dari Shell, Power V Diesel itu yang masuk spek 50 ppm sulfurnya. Selain itu masih di atas 50 ppm gitu. Kalau penggunaannya selain itu entah karena kesulitan mendapatkan Dex atau V-Power atau mungkin juga karena mohon maaf nih ya sahabat itu tahu sendiri untuk biaya operasional kan kadang juga kita nekan bahan bakar untuk biaya. Lah ini dampaknya gimana kalau untuk Euro 4 tapi minumnya biodiesel yang B30 sekarang? Untuk bahan bakar jika memang nanti kendaraan Euro 4 ini memakai biodiesel secara otomatis pasti menurunkan power. Jadi powernya pasti berbeda dengan penggunaan Dex ya, bisa sampai 2-3% itu tenaganya pasti lebih rendah. Ya, kedua yang pasti standar emisi Euro 4-nya ini tidak tercapai Bung Randy karena kan bahan bakarnya tidak standar ya, masih di atas 50 ppm. Secara otomatis nanti gas buang yang dikeluarkan juga nggak sebersih pakai Dex ya, seperti itu. Nah selanjutnya jika memang nih kondisi aktual memang di lapangan masih kebanyakan ya customer ini yang pasti ya pakai biodiesel ya. Nah kami sebagai dealer memberikan support untuk edukasi. Jika memang memakai biodiesel secara otomatis ada perawatan khusus Bung Randy ya, salah satunya adalah penggantian filter dengan interval yang lebih cepat daripada standar. Yang biasanya 20.000 km diganti sekarang tinggal 10.000 ya, 50% lebih cepat. Kemudian ada juga perawatan tangki bahan bakar ya, biasanya enggak pernah nih dikuras ya, sekarang 3 bulan disarankan dikuras agar kandungan air yang ada di tangki itu bisa dihilangkan, jangan sampai ikut masuk ke engine. Ini wajib tahu nih Bung Randy ya, customer ya. Iya, jangan lupa ya sahabat Hino. Jadi kalau beli Hino itu sebenarnya bukan kok setiap perawatan mutlak harus ke dealer. Tapi yang mutlak itu kalau habis beli Euro 4, training untuk driver sama mekaniknya ke dealer gitu ya, Bung Randy ya. Oke. Nah ini Randy coba narik kesimpulan dalam artian dengan penerapan Euro 4 sendiri ya sudah ditetapkan sama pemerintah mulai April kemarin.
Hino sendiri berarti sudah sangat siap kalau begitu ini. Hino siap. Sangat siap. Iya. Sangat siap. Catat sahabat Hino, sudah siap. Jadi nggak usah ragu lagi kalau memang ada kebutuhan untuk unit truk yang mau Euro 4, pilih Hino. Itu udah nggak salah lagi. Nah, untuk penutup sesi sharing kita kali ini, tadi juga ada video yang ingin ditampilkan, demo di bengkel. Bagaimana sih? Kalau tadi ada bahasanya perawatannya lebih mudah ya Pak ya, bener ya? Iya, Bung ya? bener. Nah, perawatan mudah itu yang seberapa mudah? Di sana ada Bung Johan sama Bung Bambang selaku mekanik akan mendemonstrasikan bagaimana mendiagnostik Euro 4 seberapa cepat dan mudahnya. Yuk kita simak bersama. Setelah kita pastikan unit berada pada posisi yang safety, kita siapkan alat-alat. Di sini ada kabel OBD, di sini ada DSTI, yang pasti kabel USB, dan tidak lupa kita ada laptop dan ada fitur dari DX2 ya. Berikut langkah-langkah untuk pemasangan DX Tool untuk pemeriksaan unit common rail Euro 4. Yang pertama, kita pasang kabel OBD pada kendaraan. Nah, kabel sudah selesai kita pasang. Berikutnya dilanjutkan kita pasang kabel OBD pada DSTI. Dilanjutkan dengan pemasangan kabel USB antara DSTI dengan laptop. Kita pasang kabel data pada DSTI, kemudian kita tancapkan juga ke laptop. Berikutnya kita masuk ke login DX2 ya. Kita masukkan user ID dan juga passwordnya. Jangan lupa kita posisikan kunci kontak on. Berikutnya setelah kita kunci kontak on, di STI kita on kan juga. Oke, berikutnya kita lanjutkan masuk ke DSTI setelah login. Kita sudah masuk di halaman depan. Kita klik diagnosis untuk pengecekan. Nah, sekarang proses untuk pengecekan atau scanning kondisi dari kendaraan. Nah, hasil scanningnya telah keluar. Di sini kehadirannya adalah kosong, berarti tidak ada kerusakan pada sistem common rail unit Dutro yang kita periksa. Dan pemeriksaan telah selesai. Jika nanti ada yang terjadi kerusakan, maka mekanik tinggal mengikuti troubleshooting untuk melakukan perbaikan. Setelah pemeriksaan telah selesai, kita keluar dari DX Tool. Oke, kita sudah selesai melakukan diagnosis, sudah kembali ke halaman depan, kita bisa close. Nah, bagaimana sahabat Hino? Mudah kan proses pemeriksaan menggunakan DX Tool pada kendaraan Euro 4. Jadi pemeriksaan bisa lebih cepat dan lebih mudah. Nah, itulah sahabat Hino video terkait bagaimana diagnostik untuk Euro 4 menggunakan alat DX Tool yang tentunya mudah dan cepat. Akhir kata untuk sesi sharing kita kali ini berterima kasih untuk tim yang di bengkel, tetap semangat, lancar terus kerjanya, dan juga buat Bung Pendi maupun Bung Eko, terima kasih atas waktunya. Ya, semoga bisa kumpul-kumpul lagi nih. Nanti kalau ada request konten di kolom komen, silakan diketik ya, disampaikan. Nanti kalau perlu kita bikin konten lagi apa yang mau dibahas, diulas lebih lanjut. Dan untuk setiap kebutuhan unit Hino, mungkin mau tanya-tanya tentang trainingnya tuh kayak gimana, sahabat Hino bisa hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Ya, sekian dari Randy bersama tim Bung Pendi dan Bung Eko. Terima kasih sahabat Hino, sampai jumpa.